Membuat user dengan user add, option pada user add, membuat user dengan add user, dan 4 menambahkan user dan lain-lain. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari yaitu membuat user dengan user add. Nah, langsung saja yuk kita ke videonya. Nah, oke teman-teman, di sini saya menggunakan Ubuntu Client dan saya sudah membuka terminalnya. Oke, langsung saja. Seperti yang kalian ketahui, sekarang kita sudah mempunyai dua user teman-teman, yaitu user biasa dan user root. User biasa adalah seperti ini teman-teman. Kita bisa mengeceknya dengan perintah whoamI. Oke, di sini adalah user saya, kemudian yang kedua ada user root. Caranya itu kita bisa pergi ke rootnya dulu, teman-teman, yang kita sudah buat. Nah, tandanya sudah berganti ya, teman-teman, menjadi pagar. Itu menandakan kalau kita sudah berada di user root. Oke, lalu kita juga bisa melihat user apa aja yang telah ada pada Linux kita, teman-teman. Caranya itu kita bisa dengan ketik perintah cat etc, kemudian passwd ya teman-teman. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat banyak sekali user-user yang ada pada Linux teman-teman. Yang ada pada VM kita di sini terdapat root, kemudian ada daemon dan bin. Oke, di daemon ini terdapat tulisan no login ya teman. Jadi ini kita tandanya tidak bisa login ke user ini teman-teman. Oke, langsung saja kita akan membuat untuk user. Kita bisa clear saja dulu. Dan cara membuat user adalah dengan perintah user add. Nah, kemudian kita masukkan nama user yang mau kita buat. Misalkan di sini saya akan menamainya dengan user 2. Kemudian bisa enter. Nah, terus kita bisa mengeceknya, teman-teman. Kita bisa ketik perintah cat etc, kemudian passwd ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di sini sudah terdapat user yang baru saja kita buat, yaitu user 2. Nah, oke, teman-teman, kita akan mencoba login ke user 2-nya, teman-teman. Nah, kita bisa clear saja dulu biar tidak mengganggu ya, teman-teman. Kemudian langsung saja kita user 2. Oke, kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke user 2. Saya akan kembali ke user saya yang pertama, yaitu Zara. Jadi kita ketik perintah Zara. Oke, kita masukkan passwordnya seperti biasa ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah kembali ke user saya yang sebelumnya. Lalu kita akan mencoba nih untuk login user 2 pada user biasa seperti ini. Kita coba kemudian login user 2 ya teman. Di sini kita akan dimintai untuk passwordnya teman-teman. Karena pada saat kita membuat user isinya itu langsung jadi. Kita tidak disuruh untuk membuat password dulu. Lalu kenapa nih saat kita mencoba masuk ke user 2 ini kita bisa langsung masuk, sedangkan saat kita membuat user kedua saat ini kita disuruh membuat password atau masukkan password karena kita login di user kedua itu sebagai root ya teman-teman. Jadi ini ada sebagai ini ya teman-teman. Nah, karena kita login di user biasa yaitu user Zara, maka kita akan dimintai untuk masukkan password. Sedangkan tadi kita perlu membuatnya password ya teman. Nah, langsung saja kita akan membuat password kita, bisa Ctrl C. Kemudian kita masuk ke rootnya dulu teman-teman. Kemudian cara membuat passwordnya itu dengan perintah passwd ya teman-teman. Kemudian username dari user kita buat, yaitu user 2. Oke, kita bisa membuat password. Oke, kalian bisa lihat sendiri, kita sudah membuat passwordnya ya teman-teman. Oke, karena saya kembali ke user saya,
yang biasa yaitu Zara dengan Su Zara ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk login dan masuk ke user 2. Nah, melalui yang biasa bukan sebagai root teman-teman. Oke, kita bisa itu Su user. Nah, terus kemudian tadi kan kita sudah membuat password. Kita bisa masukkan passwordnya di sini ya teman-teman. Oke, kita masukkan. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk teman-teman. Nah, mungkin kalian bingung nih, kenapa tampilan user kedua seperti ini, sedangkan kalau saat kita login user biasa itu tampilannya akan lebih panjang seperti ini teman-teman. Nah, oke di sini kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Kita cat etc kemudian password ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa melihat perbedaannya, teman-teman. Di sini saya yang biasa itu yang Zara base-nya itu adalah bin atau base. Sedangkan di user 2 yang tadi kita buat base-nya itu adalah bin dan sh. Nah, itu adalah membuat tampilannya berbeda, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu mengenai option dan user add. Oke teman, di sini saya akan mencoba untuk mengulas kembali yang tadi kita sudah mempelajari, serta di sini kita akan mempelajari tentang option pada user add. Oke, kita akan masuk ke user 2 yang tadi kita buat teman-teman. Kita masuk ke su user 2. Kemudian masukkan password yang sudah tadi kita buat. Oke, di sini saya sudah masuk, kita bisa cat. Kemudian etc flash password ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat sendiri terdapat user saya yang pertama yaitu yang Zara, di mana shell-nya adalah bin face base. Sedangkan yang user 2 ini shell-nya adalah bin face sh. Nah, itu membuat tampilannya saat kita login itu berbeda teman-teman. Saat ini kan kita login sebagai user 2 kan. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Nah, sedangkan kita login sebagai user yang Zara ini, teman-teman, shell-nya adalah bin face base. Kita coba login dulu. Nah, maka tampilannya akan lebih panjang seperti ini, teman-teman. Karena si user yang ini itu shell-nya adalah bin face base. Sedangkan yang user 2 adalah shell-nya bin face sh. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membuat satu user lagi, di mana di user tersebut sudah akan langsung dibuatkan home directory-nya. Oke, teman-teman, pertama-tama kita masuk ke root-nya dulu. Kita sudo ya, teman-teman. Oke, kita jalankan perintah user min help. Nah, di sini adalah option-option yang bisa kita gunakan, teman-teman. Di sini terdapat min-m. Nah, min-m yang akan membantu kita untuk membuat user dan user tersebut akan langsung dibuatkan home directory-nya. Kemudian terdapat option min-s atau shell-nya ini yang akan membuat user kita dan yaitu base-nya itu bin flash base. Jadi, bukan bin flash sh ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan membuat usernya. Kita jalankan perintah user add. Kita masukkan option yang kita gunakan teman-teman. Yang kita akan gunakan yaitu min-m dan min-s. Kemudian kita masukkan cell-nya, kita akan membuat yang berbasis cell-nya bin flash base. Jadi kemudian kita masukkan nama usernya teman-teman. Oke, kita bisa cek lagi dengan cat etc password ya teman-teman yang kayak tadi. Oke teman, di sini sudah terbuat user 3 yang dimana shell-nya adalah bin flash base. Dan jadi sama dengan yang user Zara ini teman-teman. Kita bisa mengeceknya dengan perintah ls flash home. Nah teman-teman, oke di sini kalian bisa lihat sendiri terdapat user saya yang Zara dan user 3. Jadi ini menandakan bahwa si user Zara dan user 3 ini memiliki home directory. Nah, kenapa user 2 itu tidak ada di sini, teman-teman? Karena yang kedua menggunakan shell-nya yaitu yang bin flash sh. Jadi ini membuat user 2 tidak mempunyai home directory.
Oke, saya akan mencoba masuk ke user 3-nya ya teman-teman. Kita bisa ketik perintah sudo user 3. Oke teman-teman, di sini saya masuk ke user biasa dulu ya teman-teman dengan perintah cd. Oke, sudah masuk di user 3 teman-teman. Oke, saya akan kembali ke user saya yang Zahra. Kita bisa enter. Kita akan mencoba masukkan ke user 3 di sini teman-teman. Di user saya yang biasa ya teman-teman. Kita bisa ketik cd lagi. Oke, oke, sudah kita coba masuk ke user 3. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita akan dimintai untuk masukkan passwordnya. Nah, sedangkan tadi saat kita membuat user 3 ini, maka itu akan langsung terbuat teman-teman. Kita tidak dimintai untuk masukkan passwordnya. Nah, seperti tadi kita membuat passwordnya terlebih dahulu, kita masuk ke root dulu seperti yang tadi kita membuat passwordnya ya teman-teman, dengan perintah passwd, kemudian user 3. Nah, langsung saja kita masukkan passwordnya yang mau dibuat teman-teman. Nah, kalian bisa membuat passwordnya yaitu dari 8 huruf ya teman-teman. Nah, langsung saja kita akan masuk ke user biasa dulu teman-teman. Oke, kita coba masuk ke user 3 yaitu dengan perintah sudo user 3. Nah, terus kita masukkan password yang tadi kita buat, teman-teman. Nah, oke di sini kalian bisa lihat sendiri, kita sudah masuk ke user 3, dan user 3 ini juga tampilannya sama dengan Zara, karena user 3 ini menggunakan sel yang berbasis bin flashbash. Di sini juga terdapat kesimpulan, teman-teman. Jika kita masuk dengan root ini, seperti ini ya, teman-teman. Saat kita masuk, maka itu tidak akan dimintai password. Sedangkan kalau kita masuk di user biasa, seperti ini, teman-teman, maka kita akan dimintai untuk passwordnya. Nah, kita belum buat password, jadi kita harus membuat passwordnya terlebih dahulu. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke materi membuat user dengan add user. Nah, kalau tadi kan kita membuat usernya itu dengan perintah user add. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat user dengan perintah add user. Mari kita cari tahu apa sih perbedaannya dari user add dan add user. Nah, teman pertama kita akan masuk ke rootnya dulu, teman-teman. Nah, kita bisa gunakan perintah sudo -l. Oke, langsung saja kita ketikkan komennya, perintahnya yaitu add user. Dan di sini saya akan membuat user 4 tadi. Kan kita sudah membuat user 3, sekarang kita akan membuat user 4. Oke teman-teman, kalau kita menggunakan perintah add user, maka itu akan langsung dibuatkan home directory-nya teman-teman. Sedangkan tadi kita membuat user dengan perintah user add, maka kita harus menambahkan option, yaitu min-m. Yang tadi agar dibuat home directory-nya, sedangkan dengan perintah add user, itu akan langsung otomatis dibuatkan home directory-nya teman-teman. Ini kalian bisa lihat di sini, create home directory ya teman-teman. Oke, dan dengan perintah add user ini juga kita langsung disuruh untuk masukkan password. Oke, kita masukkan saja passwordnya yang akan kita buat. Kita ulangi lagi ya passwordnya ini. Kalau muncul seperti ini, teman-teman kalian bisa enter saja. Nah, sampai muncul tulisan seperti ini. Kalian pilih yes ya teman-teman, yang Y. Nah, oke. Oke, kita bisa lihat teman-teman dengan ls home. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri user 4 itu sudah mempunyai home directory teman-teman. Kemudian kita bisa lihat cat etc, kemudian passwd ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri user 4 ini salahnya adalah bin flash bus. Jadi, dia sudah mempunyai directory teman-teman. Oke, saya akan masuk ke user 4, itu sudo user 4. Oke, di sini saya sudah masuk ya teman-teman. Kita bisa cek lagi dengan who am I.
Nah, di sini saya adalah user 4. Ini kita sebagai root user 4, teman-teman. Kita bisa kembali ke user biasa dulu, teman-teman. Oke, di sini sudah user 4 yang user biasa saya coba PWD, teman-teman. Nah, saya sedang berada di home directory user 4. Nah, langsung saja kita akan lanjut materi tentang menambahkan grup. Nah, apa sih fungsi dari grup itu? Nah, jadi teman-teman, fungsi dari grup adalah menambahkan atau menggabungkan user ke dalam satu kelompok yang sama, teman-teman. Misalkan contoh kasusnya gini, teman-teman. Kita akan mengatur permission atau penelitian izin akses dari suatu user. Dan kita itu mempunyai banyak user, masa kita mau satu-satu mengatur permission dari setiap usernya. Nah, cara gampangnya itu kita bisa membuat grup, kemudian masukkan user tersebut. Nah, nanti yang kita beri permission atau hak izin aksesnya itu grupnya. Jadi bukan usernya. Oke, teman, kita clear dulu. Oke, langsung saja kita akan membuat grup. Perintahnya yaitu group id. Kemudian masukkan nama grupnya. Di sini saya akan membuat grup 1. Oke, kita bisa mengeceknya dengan perintah cat etc. Kemudian flash group. Oke, teman-teman, di sini sudah ada grup 1 ya, teman-teman. Di sini juga terdapat grup yaitu user saya. Yang seperti kalian ingat pas awal instalasi kan kita sudah membuat desain. Nah, di sini juga terdapat grup dari user itu, teman-teman. Ada user 2, 3, 4 yang tadi kita buat. Oke, di sini saya akan mencoba untuk membuat grup lagi, teman-teman. User add, kemudian akan membuat grup 2. Kemudian saya akan melihat lagi. Oke, di sini sudah muncul yang kedua ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, langsung saja kita akan mempelajari bagaimana cara menambahkan user ke dalam grup. Oke, tadi kan kita sudah membuat dua grup, teman-teman, yaitu grup 1 dan grup 2. Jadi sebelum kita menambahkan user ke dalam grup tersebut, saya akan menunjukkan bagaimana sih cara kita melihat user-user yang ini itu sudah masuk ke grup mana aja. Misalkan perintahnya yaitu id. Misalkan saya akan melihat di user saya Zara yang sudah masuk grup mana aja. Jadi Zara itu sudah masuk ke beberapa grup, teman-teman, yaitu grup Zara, terus ada grup share, ada Cidirung, dan lain-lain. Kita cek yang user 2. Oke, user 2 itu cuma masuk ke dalam grup user 2. Kemudian kita akan cek yang user 3. Oke, dan user 3 juga sama. Nah, cara kita untuk menambahkan user-user ini ke dalam grup, itu kita bisa menggunakan option, teman-teman. Jadi perintahnya itu menambahkan user itu kan user mode. Kita bisa seperti ini. User mode, main hub. Kita bisa enter. Oke, di sini ada beberapa option, teman-teman. Salah satunya ada option min G dan option G besar. Nah, jadi option inilah yang akan membantu kita untuk masukkan grup ke dalam masukkan user ke dalam grup. Jadi perintahnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, perintahnya yaitu user mode. Kita gunakan opsinya, kemudian kita masukkan grup dan usernya. Jadi kita akan masukkan user 2. Nah, terus kita ke dalam grup 1, teman-teman. Nah, oke, kita bisa enter. Kemudian kita cek user 2 sudah masuk kemana aja. Oke, jadi user 2 sudah masuk ke dalam grup 1. Saya akan coba lagi masukkan user 3 ke dalam grup 1. Oke, kita bisa ketik lagi, dihapus saja ya, teman-teman. Nah, terus kita sudah ada user 3 sudah masuk juga ke dalam grup 1. Selanjutnya saya akan mencoba untuk masukkan user 2 ke grup 2. Kemudian jadi seperti ini, teman-teman. Cukup kita tinggal ubah grupnya saja. Kita masukkan ke grup 2 ya, teman-teman. Nah, jadi user 2 akan masuk ke grup 2.
Oke, saya akan ID user 2. Oke, kalian bisa lihat sendiri grup satunya itu hilang, teman-teman. Terganti oleh grup 2. Nah, itu gimana sih caranya agar grup satunya itu tidak tertimpa oleh grup 2? Kita bisa lihat sendiri grup satunya itu hilang, teman-teman, terganti oleh grup 2. Nah, itu gimana sih caranya agar grup satunya itu tidak tertimpa oleh grup 2? Nah, oke teman, jadi itu adalah kelemahan dari option min G. Kita akan menggunakan option yang lagi, yaitu yang min A, teman-teman, atau ban. Jadi si iPad ini akan membuat grup satu ini yang enggak akan tertimpa oleh grup 2. Oke, jadi perintahnya akan seperti ini, teman. User mode, kita gunakan option A dan G. Lalu kita cantumkan nama grup yang tertimpa seperti tadi grupnya, teman-teman. Yaitu ada grup 2. Kemudian masukkan usernya, yaitu user 2. Kemudian kita add user 2. Oke, kalian bisa lihat sendiri, user 2 itu sudah masuk ke dalam dua grup, yaitu grup 1 dan grup 2. Oke, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu tentang bagaimana sih cara kita untuk menghapus user dan menghapus grup. Oke, saya akan mulai dari cara menghapus user dulu, teman-teman. Jadi, cara kita menghapus user itu kita menggunakan perintah userdel. Nah, kita juga bisa minta bantuan option kita minHab. Terdapat beberapa option, ada force dan minr atau remove ya, teman-teman. Jadi minr ini akan langsung terhapus berserta home directory-nya, teman-teman. Oke, langsung saja kita akan userdel. Kita gabungkan option F dan R. Jadi min fr, saya akan menghapus user 2. Maaf, user 4 ya, teman-teman. Sudah, kita langsung enter aja. Nah, terus kita akan menambahi perintah lagi, yaitu ls flash home flash lagi. Oke, teman-teman, di sini user 4 sudah tidak mempunyai home directory-nya. Nah, misalkan saya juga akan login ke user 4 kita. Kita bisa su user 4. Nah, kemudian enter saja. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah tidak bisa login ke user 4, teman-teman, karena user 4-nya itu sudah dihapus. Oke, langsung saja kita ke cara menghapus grup, teman-teman. Jadi, teman-teman, caranya itu kita bisa menggunakan command group del. Kemudian kita masukkan nama grup yang pengen kita hapus. Misalkan saya akan menghapus grup 1. Kemudian kita bisa cat etc flash group. Oke, kalian bisa lihat sendiri grup 1 yang sebelumnya kita buat itu sudah terhapus. Oke, dan saya rasa cukup saja dari pertemuan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton videonya, teman-teman.